Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sahabat pemirsa sekalian, kembali lagi kita hari ini membuat satu video yang insya Allah masih membicarakan berkenaan dengan persoalan-persoalan pernikahan dalam Islam. Di beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang rukun-rukun dalam pernikahan dan beberapa syarat yang juga harus dipenuhi dalam pernikahan tersebut, baik itu syarat min syurutil waliyyi, daripada syarat-syarat sah menjadi wali, dan hal-hal yang berkaitan dengan wali. Selanjutnya pada video ini tidak kalah pentingnya juga kita akan membahas tentang saksi. Jadi saksi merupakan salah satu rukun daripada pernikahan. Nah, keabsahan saksi ini itu memiliki syarat sehingga dikatakan saksi dapat dikatakan sah jika terpenuhi syarat-syarat orang yang dapat menjadi saksi dalam Islam. Berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang dasar hukum dalam pernikahan, yaitu la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Artinya tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan hadirnya dua orang saksi yang adil. Nah, oleh karena itulah saksi menjadi rukun dalam pernikahan. Namun untuk memenuhi keabsahan rukun tersebut harus terpenuhi beberapa syarat sehingga saksi dikatakan sah. Yang pertama yaitu adalah balik. Balik kalau bagi laki-laki itu sesudah ihtilam. Yang kedua kalau perempuan itu ketika dia sudah haid. Kenapa harus balik? Karena anak-anak itu tidak memiliki wilayah, tidak memiliki perwalian dalam Islam. Karena saksi itu kan naun minal wilayah, artinya satu cabang daripada perwalian dalam Islam. Sedangkan anak-anak itu tidak memiliki perwilayahan dalam Islam, sehingga dia tidak, persaksiannya itu dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, yang memenuhi syarat siapa? Yaitu orang yang balik. Sekalipun orang yang balik ini nanti sekalipun anak-anak itu mumayyiz tapi belum balik, maka tetap persaksiannya itu tidak dianggap atau dikatakan tidak sah. Yang kedua adalah berakal. Jadi harus berakal, tidak bisa tidak berakal karena pernikahan ini kan sesuatu yang sakral. Tentu harus disaksikan oleh orang yang memiliki kesempurnaan akal sehingga dapat dikatakan persaksiannya menjadi sah. Nah, itu. Yang seterusnya adalah ta'addud. Ta'addud itu artinya berbilang. Nah, berbilang minimal kan dua, sebagaimana dasar hadis sebelumnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Artinya tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Syahidai ini itu dalam ilmu nahwu disebut dengan isim tasniyah. Asalnya kan syahida yashhadu, syahadatan fahuwa syahidun, diambil dari isim fa'il. Jadi waktu mufradnya syahidun, kemudian tasniyahnya adalah syahidani. Dari baca syahida ini karena dia menempati posisi khofat karena atop kepada waliyin. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nah, asal katanya itu syahidaini. Nah, karena dia waktu khofat isim tasniyah, waktu nasabnya dan khofatnya dengan ya. Jadi dia berubah. Karena dia hukumnya khofat karena atop kepada waliyin yang hukumnya khofat, maka dia juga harus khofat. Khofatnya dengan apa? Dengan ya. Turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tukhfadu bil yai. Itu kaidah dari isim tasniyah. Nah, kenapa dibuang ya nunnya? Ya begitu hukumnya karena dia beridhofah kepada adlin. Asal katanya syahidai ini adlin. Namun ketika dia beridhofah, dia menjadi mudhaf,
Nah, adlin menjadi mudhafun ilaih, maka nunnya dibuang menjadi syahidai adlin. Maknanya adalah dua orang laki-laki daripada yang memiliki keadilan. Nah, itu maknanya syahidai adlin, bukan syahidatani, bukan, tapi syahidai adlin. Dua orang laki-laki. Ta'addud di sini berdasarkan hadis tersebut, maka harus ta'addud, berbilang berdasarkan keumuman hadis. Tidak boleh pernikahan itu hanya disaksikan oleh satu orang saksi saja. Di dalam fikih jumhur fuqaha, terutama fikih Syafi'i, itu tidak memperkenalkan, tidak sah hukumnya jika pernikahan hanya dihadiri oleh satu orang saksi, harus ta'addud. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya adalah dzukurah, yaitu saksinya harus dari laki-laki. Jadi saksinya harus laki-laki, tidak dianggap persaksian perempuan, atau tidak dihitung, tidak baru tidak dianggap persaksian perempuan. Karena juga berangkat dari keumuman hadis tersebut sebagai dasar hukum. Syahidai adlin. Kalau itu kan isim tasniyah namanya ya. Jadi isim tasniyah yang dipakaikan untuk dipakaikan untuk tasniyah mudzakkar, artinya dua orang laki-laki. Asalnya kan syahidun, syahidani. Waktu sebagaimana saya katakan tadi, waktu khofatnya itu dengan menjadi syahidai adlin. Itu menunjukkan diperuntukkan untuk dua orang laki-laki. Kalau syahidatun itu satu orang diperuntukkan bagi mufradah muannasah. Kalau syahidun diperuntukkan bagi mufrad mudzakkar. Kalau syahidani itu diperuntukkan untuk tasniyah mudzakkar. Nah, tasniyah mudzakkar. Makanya dibawa dengan redaksi syahidani. Waktu rofa'nya kan demikian. Waktu nasab dan khofatnya syahidaini ya, demikian. Jadi harus harus minat dzukurah, daripada kelompok laki-laki. Tidak sah atau tidak dianggap persaksian dari kelompok perempuan, meskipun juga ada ulama yang membolehkan daripada persaksian atau menganggap persaksian perempuan. Misalnya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dua orang perempuan itu dianggap sebagai setimbang atau sama dengan satu orang laki-laki. Yang terakhir apa? Yaitu saksi harus memiliki sifat al-adalah, yaitu adil dia. Makna adil itu sebagaimana juga definisi sebelumnya, alla yakuna murtakiban kabiratan wala musirran ala saghiratin. Artinya dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar dan tidak pula mengekali mengerjakan dosa-dosa kecil. Nah, itu minimal standar saksi dalam Islam. Artinya dia kalau ingin mengambil berkah dalam perkawinan kita, setidaknya juga kita mencarilah saksi yang memiliki keilmuan. Artinya biasanya orang-orang yang menikah itu disaksikan oleh ulama-ulama supaya mengambil tabarukan dengan mereka, mengambil keberkahan dari mereka, sehingga pernikahannya itu mudah-mudahan bisa mendapat barokah. Artinya orang-orang yang soleh lah diusahakan. Kalau kalian nantinya mau menikah, menikahlah dan disaksikan dengan orang-orang yang soleh. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang hadir di majelis pernikahan itu juga dianggap sebagai saksi? Iya, selain daripada dua orang yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kebiasaan di kita, uruf kita kan di KUA itu kita diminta untuk menyiapkan dua orang saksi, baik itu dari perempuan ataupun dari pihak laki-laki, mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan, atau dari salah satu keduanya. Nah, itu saksi yang formal yang akan bertanda tangan nanti di pencatatan pernikahan. Tetapi saksi-saksi, orang-orang yang hadir di majelis itu juga sesungguhnya adalah bagian daripada saksi. Makin banyak orang yang hadir dalam pernikahan untuk menjadi saksi kita, itu makin bagus, karena pernikahan itu sunnahnya diiklankan, itu disebarkan. Karena ini berita kebaikan, ini adalah kabar kebaikan, ini ada sesuatu yang baik, maka idealnya harus diiklankan, dihabarkan kepada orang lain. Nah, itu ya. Artinya beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam masalah persaksian dalam pernikahan. Jadi yang pertama tadi saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah
balik, kemudian berakal, yang ketiga adalah ta'addud, yang keempat adalah dzukurah, yang kelima adalah al-adalah, yaitu memiliki keadilan daripada dua orang saksi tersebut. Nah, demikian sahabat-sahabat, sahabat sama semua, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Salah khilaf saya mohon maaf, jikalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, itu murni dari saya, kekurangan saya. Terima kasih. Kalaupun selanjutnya kalaupun ada mungkin perbedaan pendapat dengan kaul-kaul yang lain berbeda dengan apa yang saya sampaikan, saya rasa itu sesuatu yang wajar saja karena ini adalah kajian fikih. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.